Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku dirahmati Allah, kita bisa bertemu dalam sore hari ini, masih di dalam hari-hari yang mulia, masih di dalam waktu-waktu yang mulia, di mana sebagian orang itu sudah mulai tidak menyadari kemuliaan Ramadan gitu ya. Kemacetan terjadi di jalan-jalan gitu ya. Ini akibat dari pengaruh kapitalisme gitu ya. Sehingga memaknai akhirat itu tetap tidak lagi murni untuk akhirat, tapi masih ada kecampur dunianya sedikit gitu ya, atau malah tercampur banyak dunianya. Nah, melihat fenomena ini tentu kita juga satu sisi prihatin, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengkaji hal-hal yang terjadi dengan fenomena tersebut. Yang lebih miris itu, sudahlah dia itu tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik, kemudian fokus pada urusan jual beli ini, jual beli itu, memiliki ini, memiliki itu, tapi kemudian transaksi yang terjadi itu tidak sesuai syariah. Jadi itu kapitunan, kalau orang Jawa bilang gitu ya. Perlu diterjemahkan nggak kapitunan itu? Tuno. Kalau bahasa kitab itu tuno. Jadi bukan tumo ya. Kalau tumo beda lagi. Jadi dia rugi, double rugi. Kenapa? Karena pertama, dia sudahlah tidak memanfaatkan momentum Ramadan yang tinggal sedikit ini di hari-hari akhirnya untuk menguatkan, meningkatkan, memaksimalkan, menambal apa yang kurang, malah kemudian fokusnya ke urusan yang lain, urusan transaksi dan sebagainya. Dan yang lebih parah lagi, transaksinya itu tidak sesuai syariah. Kemarin ada iklan gitu, jika melihat pedagang seperti ini, tolonglah mampir dan dibeli dagangannya, mungkin keuntungannya akan dipakai untuk beli baju lebaran. Yang difoto ternyata pedagang uang kertas baru. itu kan ya, dia nggak perlu dibeli, udah bisa beli baju baru kan, ngapain dibeli, dia jualannya uang gitu. Nah, transaksi yang seperti ini bagaimana? Nah, terkait dengan transaksi bisnis syariah, namanya juga bisnis itu urusan ya, business. Bisnis kan kalau bahasa Inggrisnya kan busi, dari kata sibuk. Jadi terjadi sebuah konektivitas, terjadi sebuah alur, di mana alur ini saling berturutan, saling sambung menyambung, sehingga kemudian disebut sibuk, urusan-urusan yang saling sambung menyambung. Nah, fokus kita memang urusan bisnis syariah ini sangat luas, apalagi ketika kita bedah yang terjadi saat ini dengan sudut pandang Islam, dengan pisau analisis syariat Islam, tentu banyak sekali ragam yang perlu dipecahkan. Namun yang tidak kalah pentingnya, kemarin kita sudah membahas, yang pertama itu memastikan akodnya dulu. Jadi akodnya atau akadnya atau transaksinya itu dipastikan dulu. Apakah transaksi itu sah atau tidak? Itu nanti baru kemudian kita menginjak kepada pembahasan berikutnya, transaksinya ini jenisnya apa atau masuk dalam kategori apa? Apakah jual beli murni, apakah jual beli salam, apakah kemudian jual beli istisna dan lain-lain, itu perlu kita pelajari bersama. Pembahasan detail ini masuk dalam kajian fikih muamalah seperti yang tadi disinggung oleh pembawa acara. Tentu fikih muamalah ini namanya juga muamalah. Selama manusia itu bertransaksi, bermuamalah, maka pola-pola dan model-model transaksi ini berkembang.
Namun saat ini kita akui perkembangan transaksi ini sebagian besarnya tidak diimbangi dengan transaksi yang mengikuti kaidah-kaidah fikih muamalah yang sesuai syariah. Sehingga sekarang berkembang ya, tapi perkembangannya sangat liar, perkembangannya sangat tidak sesuai dengan Islam. Maka kita sebagai seorang muslim harus pintar-pintar memilah dan memilih apa-apa yang kemudian kita kerjakan, transaksi-transaksi apa yang kemudian kita lakukan. Nah, di bagian pertama kita bahas ada jual beli di dalam Islam, macamnya, ya, transaksi-transaksi itu. Setidaknya di sini ada al-bai' atau jual beli, ada salam atau jual beli pesan, ada istisna jual beli pesan buat, ada samsaroh. Samsaroh itu permakelaran atau komisi. Kemudian ada rohen atau gadai, ada syirkah atau kerjasama, bisa kerjasama orang dengan orang, bisa kerjasama modal dengan orang dan sebagainya. Ada ijaroh, akad jasa, ada qard, kemudian ada wakalah. Qard itu kemudian dimaknai hutang ya, hutang, baik hutang itu dengan jaminan ataupun hutang tidak dengan jaminan. Kemudian ada wakalah atau perwakilan, kemudian ada wadiah atau titipan, kemudian ada hawalah, ada kafalah, ada doman dan ju'alah. Kalau yang terakhir ini ju'alah itu sayembara. Kita kupas pelan-pelan satu persatu gitu ya. Kalau detailnya ya ini jadi beberapa semester ya kalau mahasiswa fakultas syariah ya. Bukan fakultas hukum, fakultas syariah yang fokusnya ke muamalah syariah itu pembahasan ini mungkin jual beli itu bisa jadi berapa SKS gitu ya. Kenapa? Karena jual beli ini perkembangannya tidak sesederhana dalam pengertian fikih, di mana jual beli itu berbicara tentang pertukaran secara mutlak atau memberikan sesuatu sebagai ganti sesuatu yang lain. Atau menurut hukum syara, pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela atau bahasa Arabnya antarodin. Nah, menyinggung pembahasan tentang akad, maka jual beli ini juga harus dikerjakan dengan orang-orang yang berjual beli atau orang-orang yang berakad jual beli, di mana kedua pihak yang berakad itu ada penjual, ada pembeli. Jika tidak ada salah satunya, maka ya tidak bisa disebut jual beli. Mungkin jadinya jual diri gitu ya, karena sendirian gitu menjual tapi nggak ada yang membeli. Berarti bercanda ya. Kemudian rukun jual beli. Jadi ada penjual, ada pembeli. Al-akidani, ada dua orang yang berakad. Sebenarnya pihak penjual ini tidak mesti kemudian satu orang, atau pihak pembeli tidak mesti satu orang. Bisa saja pembeli itu dua orang atau lebih, penjual itu juga bisa dua orang atau lebih, atau hanya satu juga bisa. Ini intinya ada pihak pembeli, ada pihak penjual. Kemudian ada barang yang diperjualbelikan. Kemudian ada ijab qabul. Ini kemarin sebenarnya sudah kita singgung tapi sangat cepat gitu ya, seperti bayangan. Kemudian syarat jual beli itu pertama berakal. Intinya orangnya nyambung lah kalau ditanya. Misalnya sudah makan atau belum, dia jawabnya bisa sudah atau belum. Jangan kemudian orang ditanya sudah makan atau belum, kemarin itu saya pergi ke pantai. Nah itu nggak nyambung. Nah, kalau orang yang misalnya tidak berakal itu ditanya apa, jawabnya apa. Maka syaratnya berakal, kemudian mumayyiz. Di sini tidak harus jual beli itu orang yang baligh. Bisa saja orang yang sudah terkategori mumayyiz itu sudah boleh bertransaksi jual beli.
di mana mumayyiz ini biasanya sudah mulai mengerti ini uang senilai 1.000, ini uang senilai 2.000, termasuk 5.000 dan sebagainya. Nah, mumayyiz ini umumnya berusia 7 tahun, tapi bisa juga mungkin 6 tahun. Yang penting kategorinya mumayyiz itu mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah begitu. Terutama mampu membedakan benar salahnya itu disandarkan pada akad yang dia sedang kerjakan, sehingga dia tahu dia sedang berjual beli begitu. Kemudian dia beli apa, bayarnya berapa, kembaliannya berapa, itu dia tahu. Kemudian ada syarat berikutnya yaitu mukhtar, dapat memilih, tidak dipaksa. Nah, ini kadang ada jual beli itu yang terpaksa gitu. Jual beli terpaksa. Biasanya jual beli yang terpaksa itu jual beli yang ada syaratnya. Biasanya ada jual beli bersyarat. Nah, jual beli bersyarat itu kemudian bisa dirinci, ada yang salah, ada yang batal, ada yang sah gitu. Misalnya apa? Misalnya orang biasanya ya, ketika orang itu mau membeli sesuatu terhadap vendor misalnya atau produsen, kemudian produsen itu mensyaratkan Anda boleh beli di sini, syaratnya menjadi anggota atau menjadi member. Maka keanggotaan atau membernya ini terkategori sebenarnya pemaksaan. Kenapa? Karena kalau dia tidak jadi member tidak bisa jual beli. Aslinya dia hanya butuh barangnya, tidak butuh membernya. Misalnya ada hal seperti ini, maka keberadaan akad menjadi membernya bisa terkategori urusan yang terpaksa. Urusan yang terpaksa. Harusnya pembeli itu bebas, penjual juga bebas. Contoh yang pelanggaran terkait dengan mukhtar ini kadang-kadang terjadi di beberapa produk yang dijual secara berjejaring. Contohnya ada perusahaan madu A misalnya. Lalu kemudian perusahaan madu A itu mengatakan siapa saja boleh membeli madu ini dan boleh menjualkannya kembali. Tapi ketika menjualkan kembali harus dengan harga sekian. Nah, kalau si penjual atau produsen ini mensyaratkan harga tertentu kepada pembeli, maka hakikatnya pembeli itu terkena hukum jual beli bersyarat. Jadi berarti kan barang ini kepemilikannya tidak sah 100% menjadi pemilik pembeli. Karena penjual utama atau produsen tadi masih memiliki atau memberikan syarat terhadap barang itu. Nah, ini kadang terjadi hal-hal seperti ini di jual beli barang-barang yang masuk kategori jual beli berjejaring. Biasanya dijual secara berlevel-level. Ada level distributor, ada level agen, ada level reseller 1, reseller 2, reseller 3 dan sebagainya. Biasanya ada istilah upline, downline dan lain-lain. Nah, itu barang-barang yang diperjualbelikan biasanya diberikan syarat. Nah, kalau syarat ini ternyata mengunci atau syarat ini menjadi sesuatu yang harus dipatuhi oleh siapapun yang beli, maka syarat ini terkategori syarat yang batil atau syarat yang bisa berakibat pada tidak sahnya jual beli. Oke, nanti detailnya bisa kita diskusikan. Semoga ada waktu diskusi ya. Kemudian syarat yang kedua, barang-barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang najis, yaitu barang yang suci, barang yang halal. Suci di sini juga di mana barang yang halal. Barang yang bisa dimanfaatkan atau memang dibutuhkan oleh orang yang beli. Kemudian barang itu milik orang yang berakad, yaitu penjualnya. Kenapa? Karena setelah barang itu selesai akad,
selesai ijab kabul, selesai transaksi, maka dengan sendirinya barang itu berpindah ke pemilikan. Karena berpindah ke pemilikan, maka barang ini haruslah milik salah seorang. Utamanya adalah barang itu milik penjual. Kemudian barang itu bisa diserah terimakan, barang itu kemudian diketahui atau maklum. Kemudian barangnya juga sudah dipegang penjual atau sudah ada pada diri penjual. Ini syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan objek jual belinya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat 90 surat Al-Maidah, maka jauhilah dia, yaitu ridsun atau najis. Mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi harus dijauhi urusan-urusan yang berkaitan dengan benda-benda ridsun atau najis itu. Nah, Rasulullah SAW an bai'in khamru wal hinzir wal maitah wal asnam. Jadi Rasulullah itu melarang ada jual beli khamr, babi, bangkai dan berhala. Nah, khusus saya garis bawahi urusan bangkai ini ya. Karena sering terjadi yang luput ini bangkai. Kalau khamr kan jelas dia memabukkan terkait dengan minum-minuman keras. Kita mengenalnya minum-minuman keras. Kemudian kalau babi juga jelas dia hewan yang sudah spesifik. Nah, kalau bangkai ini, di antara bangkai itu adalah hewan yang tidak disembelih atas nama Allah, yaitu bangkai, atau hewan yang disembelihnya tidak sesuai ketentuan syariat, itu juga bangkai kategorinya. Nah, biasanya pada posting leher ayam yang hanya kena silet sedikit kemudian bisa mati, karena matinya bisa jadi atau memang banyak ditemui fakta itu ayam matinya bukan karena disembelih, tapi karena direndam air panasnya. Saya pernah lihat fakta ya, kemudian itu si pemotong ayamnya itu hanya pakai cutter. Cutternya pun cutter kecil. Ayam itu cuma di cuik, wah banter banget. Jadi pegang ayam banyak ini gantung ini kepalanya terus diambil satu-satu set. Itu 1 menit itu bisa berapa ya? Mungkin bisa kisaran 15 apa 20 ayam 1 menit. Cepat banget set. Nah, itu memang keluar darah, tapi lehernya ketika dicek tidak sempurna. Ya saya nggak ngecek sih, cuma kelihatannya tidak sempurna gitu. Kenapa? Harus kan motong ayam itu harus terpenuhi terputusnya dua jalur. Jalur makan sama jalur nafas. Ya, ada dua. Sebagian ulama ada yang kemudian berselisih kalau pas dipotong ternyata yang putus hanya 1 misalnya. Itu ada ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan masih bisa diteruskan, ada yang mengatakan sudah itu bangkai gitu. Jadi itu bangkai. Jadi bangkai itu tidak hanya ketika hewan itu mati dengan sendirinya, tapi ya mati dengan sendirinya kan berarti mati tidak disembelih kan. Nah, itu kan harus kita pahami begitu. Atau sering kita temui juga, bukan kita temui sih ya, kita mengetahui fakta ya, istilah ayam tiren mati kemarin. Jadi sudah mati baru kemudian disembelih. Nah, ini kategorinya bukan barang yang suci, dia masuk bangkai. Kenapa? Dia sudah mati duluan. Misalnya ini momen lebaran ini, momen Ramadan ini, biasanya banyak anak-anak itu nabuh mercon atau nyumet mercon itu sekitar kandang ayam. Nah, ketika mercon ini kemudian meledak di pinggir kandang ayam, kemudian ayamnya pada mati, itu kan eman-eman bagi peternaknya misalnya. Nah, karena eman-eman akhirnya ya dijual lah dalam kondisi
mati, dan ini faktanya ada. Biasanya kalau tidak berhasil dijual dalam bentuk ayam potong, itu dijual menjadi campuran makanan. Yang liputan-liputan itu loh. Liputan yang orang mukanya ditutup, kemudian suaranya jadi aneh itu. Jadi ayamnya itu nanti lari ke situ, lari ke biasanya ya, yang ini lari ke bakso, lari ke makanan apa gitu yang mengandung ayam. Nah ini perlu kita hati-hati. Tapi khusus bagian ini, maka ini domainnya para penjual. Jangan sampai kemudian dia itu menjual barang yang najis, barang yang tidak suci, barang yang tidak halal, yang termasuk kategori bangkai ini. Kalau pembeli tapi tidak tahu bagaimana, tidak tahu urusan lain. Tapi kalau kita yakin betul, wah ini kayaknya ayamnya nggak disembelih sempurna ini, ya jangan dimakan. Sering kan di sosmed itu kemudian posting beli leher ayam, ternyata begini, ternyata nggak ada bekas potongnya di leher. Nah itu kategorinya bangkai. Kemudian dalil mengenai dapat dimanfaatkan itu adalah barang itu harus sesuai dengan kaidah fikih, bahwa setiap apa-apa yang diharamkan kepada hamba-hambanya maka menjual belikannya pun menjadi haram. Yang terjadi sekarang itu yang masih ramai itu jual beli hewan peliharaan, biasanya kucing atau anjing. Nah itu termasuk jual beli barang yang diharamkan. Kullu ma haramun ala abdin alal ibad fabayyahu haramun. Jadi apa yang kemudian diharamkan untuk seorang hamba, maka menjual belikannya pun haram. Nah ini kadang terjadi jual beli hewan peliharaan, bisa anjing, bisa kucing, itu ada prakteknya. Maka jual belinya ini terkategori jual beli barang yang haram. Kenapa? Karena kucing haram, meskipun tidak najis, haram dikonsumsi maksudnya. Maka barang-barang ini disebut tidak bermanfaat secara syar'i, dalam artian secara syar'i ketika dijual belikan. Sehingga kalau misalnya mau memiliki atau ingin memiliki, biasanya kalau kucing, biasanya anak kucing itu diberikan siapa yang mau ambil begitu. Kalau diberikan siapa yang mau ambil itu kan kasusnya menjadi pemberian, bukan lagi jual beli. Nah kalau jual beli haram, kalau pemberian boleh. Yang berikutnya adalah tentang larangan menjual apa-apa yang tidak ada di sisi penjual. Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian arti di atas ma laisa indak, barang itu bukan milikmu atau barang itu tidak ada di sisimu. Nah, khusus bagian yang ini kita kemarin sudah singgung ya. Biasanya tadi kembali lagi ke jual beli yang berjejaring. Barangnya tidak ada di penjual. Barangnya tidak ada di penjual, tapi tetap nekat ditransaksikan. Nah, biasanya kemudian pembeli itu harus menunggu sekian hari, nunggu barangnya itu dikirimkan dari entah distributornya entah agennya, baru kemudian dikirimkan kembali. Nah, terus bagaimana kalau jual beli seperti ini? Nah, nanti ada yang boleh jual beli barang itu tidak ada di sisinya, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, nanti kasusnya adalah jual beli di jual beli pesan atau salam. Kemudian yang diserah terimakan ini juga masuk dalam dalil yang sama. Pemahaman hadis ini adalah apa-apa yang tidak ada di sisimu dapat diartikan juga
apa-apa yang tidak kamu kuasai. Nah, ini kena atau masuk dalam apa yang tadi sempat saya contohkan, barang-barang yang jual belinya itu bersyarat. Jadi pembeli setelah beli barang dan barangnya itu ternyata diberikan syarat oleh penjual harus dijual dengan harga sekian-sekian, maka menurut syarat si pembeli ini tidak memiliki kekuasaan atas benda yang dia beli itu. Jadi batalnya di situ. Pembeli beli madu. Ketika beli madu kemudian penjual mensyaratkan, kamu kalau mau menjualkan madu ini harus dengan harga sekian. Di atas harga itu tidak boleh, atau di bawah harga itu tidak boleh. Nah, di sini berarti misalnya saya beli dengan ketentuan seperti itu, berarti saya tidak memiliki kuasa atas barang yang saya beli ini. Karena apa? Barang ini masih dikontrol oleh penjual dengan catatan tadi dijual sekian ya, tidak boleh dijual sekian, tapi harus dijual sekian. Nah, ini jual beli seperti ini tidak sah. Karena masih ada embel-embel atau syarat yang include terhadap benda yang diperjualbelikan. Maka ketika saya membeli barang seperti ini dan menyetujui syarat itu, jual belinya tidak sah. Konsekuensi jual beli tidak sah, berarti barang itu tidak dikuasai. Ketika barang itu tidak dikuasai, maka ketika saya memperjualbelikannya lagi juga tidak sah. Kenapa? Kepemilikannya tidak sah. Terus bagaimana solusinya? Solusinya ketika disyarati seperti itu, jangan diterima syaratnya. Setelah itu juallah terserah suka-suka, tidak perlu mengikuti arahan atau tidak perlu mengikuti perintah dari produsennya. Nah, namun kalau penjual itu hanya memberikan saran, saran itu tidak mengikat, itu lain ceritanya. Pak, ini madu itu agar pasaran tetap bagus, pasarannya tetap terjadi distribusi yang sehat, terjadi persaingan yang sehat, kami sebagai produsen menyarankan madu ini dijual dengan harga sekian. Tapi sebenarnya monggo dengan mau jual dengan harga seperti itu. Tapi pasaran saat ini harganya sekian. Nah, kalau saran itu tidak mengikat, maka ya boleh-boleh saja ditetapkan atau tidak. Nah, terkadang masalahnya begini, kalau benda itu atau barang itu di dalam sebuah komunitas bisnis berjejaring, itu ada semacam perjanjian yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang tergabung atau menjadi member di dalamnya. Di antara perjanjian itu ya tadi menjual barang sesuai ketentuan perusahaan. Nah, kalau seperti ini ceritanya maka tidak sah dia berjual beli. Terkait dengan dalil maklum, itu janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di air karena itu adalah horor, tidak pasti. Terus bagaimana? Ya, ikan itu diambil. Misalnya ikan di kolam, kemudian Pak, saya beli lelenya berapa? Ya 1 kolam itu. Nah, itu kan masih berpotensi horor. Horornya itu bisa bukan horor hantu ya. Horor pakai hin. Bisa jadi istilah horor yang itu ngambil dari sini juga, karena kan ini menakutkan juga. Karena horor ini endingnya neraka gitu kan. Kalau transaksi tidak sah itu kan efeknya buruk. Horor di sini bisa karena kemudian ikan 1 kolam itu ternyata setelah ditimbang itu hanya 2 kilo misalnya, padahal bayarnya 10 kilo. Bisa juga karena bayar 10 kilo ternyata ikannya 20 kilo. Itu bisa dua-duanya, horor itu bisa dua sisi itu. Atau setelah disat ternyata nggak ada ikannya gitu. Padahal sudah dibeli, sudah dibayar.
Kadang istilahnya itu nebas, ya, nebas kolam lele. Nah, terus gimana? Ya tidak bisa jual beli seperti itu. Diangkat dulu, ditimbang dulu, baru dibayari berapa sekilonya. Kalau itu jual beli di bakul ikan itu ikannya masih di air kan? Nah ini kan di sini janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di air. Pak beli lele lah, lelenya masih di air itu. Berapa sekilo? Tapi kan nanti kan diangkat. Kalau yang seperti ini bukan kategori ini maksudnya. Maksudnya masih air di sini ya masih lepas, masih belum terlihat jumlahnya, masih belum terlihat bentuknya. Tapi kalau yang di pedagang-pedagang itu kan sudah kelihatan di itu istilahnya itu. Kalau di tempat saya itu istilahnya blong. Kalau di sini apa? Yang biasanya kayak dirijen dipotong atau pakai styrofoam itu. Sini istilahnya apa? Styrofoam yang kotak buat tempat ikan itu. Bak styrofoam. Ya. Sama kalau bak. Tapi kalau yang biru-biru di tempat kami itu di Pantura sana namanya blong. Karena mungkin lebar dan dalam itu kan namanya blong gitu. Atau jual beli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah. Ini lucu lagi. Biasanya baru kembang gitu kan, baru kembang. Kemudian Pak ini jambunya atau Pak ini mangganya nanti kalau sudah berbuah atau langsung aja Pak ini mangganya saya beli. Tapi nanti kalau sudah berbuah saya ambilnya atau sudah jadi buah. Nah sekarang itu dilihat dari kembangnya berapa ini Pak. Nah ini nggak boleh begitu. Atau malah lebih parah. Ini panenan sesuk saya bayari ya, gitu. Padahal belum tentu panen. Kan buah-buahan itu musiman. Nah, kalau pedagang-pedagang buah kan tahu kapan musimnya ini. Nah, sebelum musimnya dia sudah bayar, sudah panjer. Ini pokoknya panenan besok saya bayar sekian. Nah, seperti ini tidak sah jual belinya. Karena barang itu tidak diketahui. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ul thamar hatta yabtu solahuhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah yang ada di pohonnya hingga nampak kematangannya. Jadi sudah kelihatan matang atau sudah kelihatan ini jelas berapa jumlahnya begitu. Nah, kalau sudah kelihatan buahnya di atas pohon kemudian ditebas itu gimana? Sudah kelihatan ada perkiraan itu sekian kilo begitu. Nah ini nanti ada beberapa kriteria yang membolehkan dan ada kriteria yang kemudian tidak membolehkan. Di antara kriteria yang membolehkan itu adalah orang yang menakar ini memang ahli nakar atau ahli nebas. Kalau yang seperti ini ada kemungkinan bisa ditransaksikan karena ahli ini ketika melihat buah yang ada di pohon itu dari lihat per blok ini sekian kemudian dia sudah berpikir ini nanti sekian kilo ketemunya. Nah biasanya para orang-orang yang nebas seperti ini umumnya itu biasanya prediksinya tepat. Kalau yang ahli kalau tidak ahli itu potensinya tidak boleh. Terus gimana kalau benar-benar belum ahli, belum ahli, orang kan untuk jadi ahli harus pertama nggak ahli dulu. Ya enggak, kalau pengen ahli ya tetap berlatih dulu. Berlatih kepada yang sudah ahli. Nah ini ada beberapa pendapat fikih yang membolehkan kalau memang dia itu sudah ahli nebas. Tapi dengan catatan tadi buahnya itu memang sudah terlihat. Kalau belum terlihat itu kan jatuhnya jual beli ijon. Ada ya istilah jual beli ijon kalau di kita. Jual beli misalnya kayak jual beli anak sapi atau anak kambing tapi masih di perut induknya. Nah itu tidak sah jual belinya. Kemudian barangnya makbud. Dahulu kami membeli makanan dari para pengendara secara borongan atau bahasa kita tebasan. Maka Rasulullah SAW melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempatnya atau penjual pertama. Maksudnya apa? Ya diturunkan dulu.
diturunkan dulu, dihitung dulu. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli. Apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku? Kemudian Rasulullah menjawab, jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu. Jadi ini urusannya adalah serah terima barangnya, makbud, sudah diterima. Kalau sudah serah terima, maka kemudian baru dibolehkan untuk menjualnya kembali. Lanjutan, barang dagangan ada dua macam. Yang pertama barang yang dapat ditimbang, ditakar, dihitung. Contohnya bahan pangan, beras, jagung, buah, gula, kopi, coklat dan lain-lain. Barang ini tidak sah dijual beli sebelum dipegang oleh penjual. Yang kedua, barang yang tidak dapat ditimbang, ditakar, dihitung. Contohnya tanah, mobil, rumah, hewan tunggangan dan lain-lain. Barang ini sah dijual walaupun belum dipegang atau oleh penjual. Nah, tadi pagi atau kemarin itu ada yang tanya, saya menjual ayam dan bebek potong tapi mentah gitu. Tapi saya belum punya ayam dan bebeknya. Pembeli itu biasanya pesan, Pak pesan bebek potong, Pak pesan ayam potong. Nah ini salah satu model bisnis lebaran ini ya. Beli ayam potong sama bebek potong tapi sudah siap olah menjadi barang setengah matang. Setengah matang istilahnya, iya barang setengah jadi kalau setengah matang. Kalau setengah matang nanti direbus dulu. Barang setengah jadi. Jadi ayam ini kemudian siap diolah. Tidak perlu capek-capek motong, bersihkan kotorannya, bersihkan bulunya. Jadi belinya ke para penjual pengolah ini sudah bersih begitu. Nah, ketika saya jual itu saya belum punya ayam dan bebeknya, bagaimana jualan saya, sah atau tidak? Kemudian saya sampaikan, kalau prakteknya itu nanti ayam dan bebeknya itu diolah, kemudian menjadi barang setengah jadi, itu kasusnya bisa masuk kategori istisna. Kenapa? Karena kan ketika membeli ayam kan tidak kemudian Waalaikumsalam daging ya, itu kan tidak kemudian berapa kalau di sini kan bisa ditimbang, ditakar atau dihitung. Ya, kalau ayam sebenarnya atau hewan tadi itu sebenarnya dia bisa ditimbang kalau jualan kilo. Tapi kalau pesanan tadi itu kan dia belinya bukan berapa kilo tapi berapa ekor. Berapa ekor ayam. Nah tentu nanti ketika beli mentahnya atau beli ayam hidupnya itu memang nanti akan ada perkiraan, ini kalau seperti ini harganya sekian, kalau seperti ini harganya sekian. Nah ini berarti bisa dijual belikan meskipun barang itu belum dipegang atau belum dibelanjakan. Jadi orangnya pesan itu boleh. Pak pesan ayam sama bebek. Ayamnya 1 ekor, bebeknya 1 ekor. Nah biasanya penjual itu memberikan reng-rengan. Ini ayamnya mau ayam yang biasa, yang sedang atau yang gede misalnya gitu. Yang gede harganya sekian, yang sedang sekian, yang kecil sekian. Nah ini setelah terjadi pesan itu barulah kemudian dipesankan ayamnya. Nah yang lebih bagus itu ketika sudah beli di pasar ayamnya sebelum dibeleh itu dikonfirmasi lagi ke pembelinya, Pak difoto itu kan ayamnya atau selfie sama ayamnya gitu. Pak ini ayamnya atau lebih bagus lagi itu ayamnya dinaikkan ke timbangan gitu kan. Pak ini ayamnya sekian kilo, kambingnya. Bebeknya sekian kilo. Biasanya kalau saya olah nanti jatuhnya itu kalau sudah jadi daging dibuang kotorannya nanti sekian. Jadi ini harganya sekian Pak, jadi atau tidak. Nah itu sebaiknya begitu. Jangan kemudian tanpa konfirmasi tiba-tiba sampai ke sana, loh Mas kok daging segini harganya sekian. Nah ini potensi tidak disetujuinya. Kalau seperti ini nanti bisa tidak sah jual belinya padahal sudah pesan. Nanti kemudian ada potensi horor yaitu apa? Pembelinya menolak.
Kenapa? Karena pembeli sekarang tidak ngerti akad istisna itu kayak gimana. Padahal akad istisna itu kalau barangnya sudah sampai itu bayaran gitu. Tapi kemudian, nah ini ayamnya kok begini, ini loh ditimbang nggak ada 2 kilo misalnya begitu. Nah ini perlu hati-hati ketika bertransaksi kepada orang-orang yang memang belum paham syariat, belum paham hukum syaratnya. Solusinya apa? Solusinya tadi bisa dengan diperlihatkan dulu ayamnya ketika masih hidup. Ini ayamnya seperti ini bentuknya, kemungkinan prediksi saya beratnya sekian Pak. Ini bebeknya prediksi saya beratnya sekian Pak. Jadi ini nanti ayamnya harganya sekian, bebeknya harganya sekian. Nah, kalau seperti ini, menurut hemat kami ini lebih aman transaksi jual belinya. Karena sebenarnya kalau istisna itu begitu barang sudah disampaikan maka dia harus membayar. Pembeli itu membayar. Beda kalau yang pertama tadi barang-barang urusan yang bisa ditimbang, ditakar atau dihitung. Nah kalau ini statusnya itu dengan akad salam si pembeli itu harus bayar duluan atau bayar di depan. Kemudian yang ketiga adanya kesesuaian ijab qabul. Jadi barang yang dijual dengan yang dibeli itu sama, tidak kemudian berubah. Ada satu majelis akad atau ada tempat di mana atau waktu di mana kemudian terjadi serah terima barang atau serah terima uangnya. Kemudian tidak ada pemisah antara ijab dan qabul. Contoh pemisah itu gimana? Sudah mau jual beli nih, Pak ini kalau nanti hujan nggak jadi beli, itu kan ada pemisahnya gitu. Padahal sudah mau akad jual beli, nah ini nanti jadi tidak syarat jual belinya. Sudah di depan penjual pembeli, kemudian Pak ini barangnya sudah ada, kok nggak bayar-bayar? Saya nunggu petir, kalau nanti ada petir berarti saya beli, nah, itu nggak bisa begitu. Atau misalnya nunggu ayam keluruk, nggak apa lagi ini. Kalau itu agak mending ya, kadang ayam keluruk. Nah kalau nunggunya petir atau nunggunya apa gitu. Nah fasil-fasil atau pemisah-pemisah seperti ini bisa waktu, bisa tempat, itu bisa berpotensi jual beli ini bisa bermasalah gitu. Sehingga fasil atau pemisah ini tidak ada atau tidak boleh ada fasil antara ijab dan qabul. Masing-masing penjual dan pembeli dapat mendengar ucapan masing-masing kalau transaksinya secara lisan. Nah mendengar ini bisa dikiaskan dengan melihat harga biasanya. Jadi kalau kita masuk ke supermarket kita lihat harganya, itu kan penjualnya kayak bilang, Pak kalau Anda mau beli ini harganya ini, sudah saya tempel. Kemudian dibawa ke kasir, ketika dibawa ke kasir kan dikonfirmasi lagi, barang belanjaan Anda sekian-sekian. Misalnya kita tidak setuju kan kemudian, oh yang itu dikurangi Mbak, kenapa ternyata uangnya nggak cukup misalnya. Ternyata setelah dihitung uangnya 200.000, ternyata belanjanya 250. Nah nanti agar tidak hutang kita bisa dengan mengurangi belanjaan. Nah ini bagian-bagian dari itu ada majelis akad, ada kesesuaian antara barang yang dijual dan dibeli, ada kemudian aspek yang membuat pembeli dan penjual itu mengetahui atau sama di sini mendengar. Kemudian macam-macam jual beli, ada jual beli yang kontan, ada jual beli yang tempo, ada yang jual beli tempo pembayarannya, tempo juga barangnya. Nah sekarang kita masuk ke jual beli tempo kredit atau jual beli tempo bayarannya. Ini kayaknya nggak selesai lagi. Slide-nya itu ada 80 dan ini memang tidak satu pertemuan, idealnya berpertemuan-pertemuan itu. Ya kita lanjut saja ya sedapatnya. Nanti bisa dibaca sendiri materinya. Jual beli kredit adalah jual beli yang barang diserahkan pada saat akad jual beli, tapi harganya dibayar dalam tempo tertentu, baik sekaligus ataupun dicicil. Nah, tempo di sini bisa nominalnya yang dicicil, bisa
yang dicicil waktunya. Ini saya beli berasnya tapi nanti saya bayar pas gajian tanggal 25 atau tanggal 1 atau tanggal 30 atau tanggal berapa? 20. Nah, itu berarti kredit. Jatuhnya kredit. Meskipun nanti pas tanggal 20 tadi itu lunas. Jadi kredit itu tidak mesti kemudian bayarnya itu bertahap. Tapi dari sisi waktunya saja sudah masuk kategori jual beli kredit atau jual beli tempo. Nah, hukumnya apa? Hukumnya adalah jaiz atau boleh. Dalil kebolehannya adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Jadi kalau jual beli tempo itu sebaiknya ditulis. Karena ini untuk memverifikasi ketika pelunasan, sehingga tidak ada potensi horor. Horornya di sini itu bisa harganya berubah atau kemudian ada jatuh riba. Nah, itu di situ makanya harus ditulis. Dalam hadis bahwa Rasulullah SAW membeli dari orang Yahudi makanan sampai tempo tertentu dan beliau mengagunkan baju besi milik beliau. Jadi jual beli makanan, kemudian Rasulullah mengagunkan baju besinya karena membayar dengan tempo. Rukun jual beli kembali lagi ada dua orang yang berakad atau akidan, kemudian ada tempat, ada objek yang diakadkan, ada kemudian barang dagangannya dan ada harga. Jadi di jual beli kredit ini muncul harga, muncul athaman yang harus sama-sama diketahui baik pembeli ataupun penjual. Kenapa? Karena kalau harganya berubah ini jual belinya rusak. Nanti jatuhnya jual beli dengan dua harga. Ketika beli hari Senin itu 10.000, ternyata begitu melunasi 10.000 hari Jumat ternyata salah, Pak, harganya tidak 10.000 tapi 12.000. Kalau sebelumnya ngasih harga salah bagaimana? Kalau jual beli kredit yang diambil adalah harga waktu akad itu. Tidak bisa kemudian, Pak, ternyata kemarin saya salah jual ya, Pak. Harusnya 12.000 tapi saya jual 10.000. Itu gimana? Kalau itu kredit yang dipakai adalah harga yang waktu diakad di depan. Kalau berubah harganya itu jatuhnya nanti jual beli dua harga, tidak sah. Nah, terus gimana? Nah, ini makanya hati-hati apalagi kalau kita jual barang bertempo. Harus dipastikan dulu harganya berapa, karena harga ini tidak boleh berubah. Nah, yang terjadi sekarang kan kredit itu malah tidak harganya berubah ya, tapi dibungani gitu. Dibungani. Kalau ini jual beli motor diangsur 20 kali atau 30 kali, nanti angsurannya misalnya harganya 10 juta diangsur 20 kali berarti kan 10 juta dibagi 20. Nah, kemudian itu sudah ngangsur pokoknya ditambah ngangsur bunganya. Nah, yang menjadi bermasalah itu adalah bunganya tadi. Kalau ngangsur pokoknya saja itu berarti jual beli kredit yang sah, tapi kalau kemudian ada bunganya, nah bunganya ini jatuhnya jadi riba. Karena bunga ini dibebankan karena ada hutang. Ada hutang harga yang harus dibayar itu dianggap hutang, maka kemudian hutangnya itu dibungani. Nah, ini tidak sah, bahkan haram gitu ya. Kemudian ada ijab qabul di dalam rukun jual beli kredit. Syarat barang yang dikreditkan ini sama dengan jual beli yang cash atau yang tunai. Ada barang yang suci bisa dimanfaatkan, milik orang yang berakad, bisa diserah terimakan, barangnya maklum, kemudian barangnya juga sudah dipegang oleh penjual. Nah, khusus nanti barang ribawi ada ketentuan yang lebih lanjut. Barang ribawi itu apa? Jawawut, kurma, garam, kemudian gandum, emas, perak. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada benda yang disebut benda ribawi. Itu harus dijual, kalau dengan semisal itu harus kontan. Kalau beda jenisnya itu jual sesukamu. Tapi kalau
jenisnya sama, itu takarannya harus sama. Kemarin saya contohkan orang membeli kurma sukari dengan menggunakan kurma kholas misalnya. Nah, secara nilai, secara harga kurma kholas itu 1 kilonya itu kalau saat ini ya harganya di kisaran 27 sampai 30 ribu. Sedangkan kurma sukari itu 1 kilonya itu di kisaran antara 60 sampai 80 ribu. Nah, kemudian orang mau beli kurma sukari dengan menggunakan kurma khalas. Dia bawalah 2 kilo kurma khalas ditukar dengan 1 kilo kurma sukari. Nah, ini jatuhnya tidak sah atau riba. Haram jatuhnya malah ya. Kenapa? Karena ini menjual benda yang semisal tapi benda ribawi. Yang kedua takarannya tidak sama, yang satu 1 kilo, yang satu 2 kilo. Nah, ini tidak sah. Malah jatuhnya riba. Padahal yang itu kurma ya. Kurma kan makanan Islami, kenapa kok jatuh riba gitu. Loh, ini bukan kita yang ngarang-ngarang, tapi ini memang hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim itu salah satu benda ribawi itu adalah kurma. Nah, kalau dulu saya waktu kecil itu ada, karena kita dekat laut ya, Mas. Ini ada tamu dari Cirebon juga, ini Mas Nono itu dari laut itu. Dekat laut maksudnya. Itu ada jual beli garam krosok. Nah, masih ada di sana ya, Mas ya. Kalau di sana namanya bukan garam krosok, garam apa, Mas? Kropos, kebalik oleh. Garam krokos. Nah, kalau di sini garam krosok, ya saudaraan lah, krokos sama krokos. Krosok sama krokos. Karena kalau rosok itu di sana beda lagi, rosok itu barang-barang bekas itu. Nah, ini garam ini harus dibeli dengan kontan gitu ya. Hutang garam bagaimana? Nah, ini potensi bisa riba ini kalau hutang garam. Hutang garam tidak hanya hutang emas. Makanya hati-hati ini kalau punya gudang garam ini ya. Potensi riba. Nah, ini tidak hanya punya garam, punya gudangnya barang gitu. Gudang garam gitu. Ya, kalau yang rokok gitu. Ternyata rokok itu rasanya nggak asin padahal dari gudang garam. Nah, ini garam itu masuk benda ribawi sehingga jual belinya mengikuti jual beli barang ribawi. Misalnya tadi garam krosok itu ada pengrajin garam dapur, kemudian dia membeli barang krosok kulaan. Nah, ternyata bayarnya itu dengan garam dapur. Karena apa? Petaninya untuk masak tidak pakai krosok tapi pakai garam dapurnya. Nah, ini kalau seperti ini tidak sah atau malah riba. Garam dapurnya itu atau garam meja ya, garam mejanya itu misalnya 10 kilo, garam krosoknya 30 kilo misalnya ditukarkan, ini tidak sah. Loh, kan ini garamnya satu diolah satu enggak, itu sama-sama garam. Kalau sama-sama garam harus sama timbangannya. Harus kontan. Jadi sama timbangannya. Meskipun tadi jenisnya berbeda. Oke, kita lanjutkan. Khusus barang ribawi ini emas dan perak tidak boleh dijual belikan kredit. Empat barang ribawi lainnya yaitu gandum, jawawut, kurma dan garam boleh dikredit dengan syarat dijual dengan akad salam. Apa itu akad salam? Akad salam itu kita mirip sekarang istilahnya PO, pre-order. Jadi pesan. Nah, salam ini salah satu syaratnya bayar di depan dengan lunas. Yang kedua harus ada jaminan atau rohen. Yang ketiga tidak ada rohen boleh, tapi kedua belah pihak saling mengenal dan saling percaya. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau kita jual beli kurma tapi pesan, tidak kontan? Boleh enggak? Boleh. Tapi tidak bayar cash. Bagaimana? Boleh enggak? Boleh, tapi syaratnya tadi
saling mengenal dan saling percaya. Memang tahu orangnya dan kita tahu ini orang bakal ngirim barangnya gitu. Jadi harus saling percaya, saling mengenal. Kalau tidak bagaimana? Ya harus ada jaminannya. Kalau dia tidak kontan. Tapi kalau kontan ya sudah, tidak perlu ada jaminan karena sudah dibayar kontan. Kayaknya nanti sampai pas di sini aja nih. Tidak sampai ke. Nah ini dalil-dalilnya. Nabi SAW datang ke Madinah dan mereka mensalaf buah 1 dan 2 tahun. Maka Nabi bersabda, siapa saja yang mensalaf kurma maka hendaklah dia mensalaf pada takaran yang jelas dan timbangan yang jelas dan tempo yang jelas. Kami mensalaf pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar pada gandum, jawabut, kurma dan kismis kepada kaum yang mereka tidak memilikinya. Salaf di sini maksudnya jual beli salam, jual beli pesan tadi. Nah ini lanjutannya, dalilnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah berikutnya jual beli kredit dengan 2 harga. Yang ini saya tadi maksudkan ada maksud dari jual beli 2 harga itu bagaimana sih? Nah, jika dalam tawar menawar dikatakan barang ini harganya tunai 100.000 dan kredit sebulan 110.000, atau B, jika si B berkata saya beli kredit 1 bulan 110.000, maka jual beli itu sah. Sebab meski penawarannya ada 2 harga tetapi akadnya hanya 1 harga. Artinya jual beli itu terjadi dalam 1 harga saja. Jika si B mengatakan baik saya setuju atau baik saya beli, dalam kasus ini jual belinya tidak sah karena yang disepakati dalam akad berarti ada 2 harga dan Rasul melarangnya. Sehingga jual beli kredit tadi tidak boleh dengan 2 harga, harus dengan 1 harga. Sehingga misalnya tadi keliru harga ya yang dipakai tetap harga yang di depan. Rasulullah melarang 2 kesepakatan dalam 1 kesepakatan. Tadi misalnya 100.000 itu sudah sepakat di kredit. Ternyata ketika kemudian di belakang ada perubahan. Nah, perubahan itu tidak boleh. Ini ya. Perubahan harga jual beli kredit itu hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena menjadi jual beli dengan 2 harga. Dalilnya dari Abu Hurairah, Rasulullah telah melarang jual beli melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Baik, itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan sampai ke jual beli kredit gitu nih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa menit ini? Tausiah Ustaz Gus Komarudin, semoga memberikan pencerahan dan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Untuk selanjutnya dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk kejelasan materi yang telah beliau sampaikan tadi, monggo kepada forum saya persilahkan untuk bertanya untuk lebih mendalami pembahasannya. Monggo. Waalaikumsalam. Kredit. Tapi kalau hutang mas, saya nyawanya harus emas atau beli dengan misalnya harganya jadi uang, tapi hutang. Oke, langsung saja nggih. Salah buka. Jadi untuk jual beli barang ribawi, apa maksudnya benda ribawi? Benda ribawi ini adalah benda yang masuk dalam hadis dan itu benda-benda itu memiliki perlakuan khusus, memiliki
tata cara khusus dalam memperdagangkannya atau menjual-belikannya. Tidak bisa kemudian sembarangan menjual-belikannya. Contoh kasusnya begini. Saya menukar beras Bantul 1 kilo dengan setengah kilo beras Mentik Wangi itu boleh. Kalau kita berbicara jual beli ini beras. Jadi beras Bantul 1 kilo diijoli, beras Mentik Wangi setengah kilo itu boleh. Tapi kalau nukar kurma halas, ya kurma halas 1 kilo dengan kurma sukari setengah kilo itu tidak boleh, haram, jatuhnya riba. Nah ini maksudnya ribawi itu di situ, salah satu diantaranya. Jadi untuk mentransaksikannya benda-benda ribawi ini harus dengan cara yang khusus, ada dalil-dalil yang mengikutinya dalam kasus jual belinya, dalam kasus kreditnya ataupun dalam kasus yang lain-lain. Nah khusus emas dan perak tidak boleh dijual beli secara kredit. Dulu emas dan perak itu jarang yang dipakai perhiasan. Kenapa? Karena emas dan perak itu mata uang. Sehingga orang yang punya uang ya punya emas kan gitu. Jadi nggak kayak sekarang. Sekarang itu orang punya uang belum tentu punya emas. Karena punya uang itu berarti punya kertas, bukan punya emas. Karena sekarang emas belum jadi alat tukar atau tidak jadi alat tukar, sehingga emas banyak bentuk dalam bentuk perhiasan ataupun logam mulia yang lain. Nah, khusus emas dan perak ini tidak boleh dikredit. Jadi kredit emas itu nggak boleh, kredit perak nggak boleh. Kalau kredit tas, kredit sepatu, kredit buku itu boleh. Tapi kalau kredit emas dan perak itu tidak boleh. Mendring kok jualan emas nggak boleh. Koin emas atau perhiasan, ya perhiasan kan kategorinya emas. Ya, kan orang ngomong ini ada emas bentuk koin, ini emas bentuk batangan, ini bentuk perhiasan. Ini kan emas semua. Kalau campuran gimana? Ya emas juga gitu. Kecuali ya, misalnya laptop ini saya beli kredit boleh nggak? Boleh. Padahal dalam laptop ini ada emasnya. Elektronik itu ada. Ya di prosesor dan di beberapa komponen elektronik laptop ini ada emasnya. Sangat tipis sebagai konektor. Ini gimana? Katanya jual beli emas nggak boleh. Nah, kalau ini kan jual belinya di laptopnya. Karena apa? Kadar emasnya sangat kecil. Sehingga tidak kelihatan emasnya, kelihatan laptop. Orang beli ini nggak ada yang bilang ini beli emas, itu enggak. Bilangnya beli laptop gitu. Nah, kalau hutang emas atau hutang perak bagaimana? Tergantung akotnya. Akotnya adalah hutang emasnya atau hutang nilainya, hutang uangnya. Kalau hutangnya uangnya, maka dibayar nilai uangnya meskipun emas. Contoh misalnya gini, saya butuh buat beli ini, uangnya kurang, gimana? Lah saya punyanya emas tak pinjamkan emas ya. Nah kalau dipinjamkan emasnya atau dihutangkan emasnya, maka bayarnya nanti emas. Atau misalnya gini, ini emasnya nanti didol wae, engko regane piro, engko sok nyaure regane kuwi. Nah biasanya seperti itu rugi gitu ya. Kalau nominal mata uang, meskipun rugi dalam kacamata nominal ya, tapi faktanya ya tidak. Kenapa? Yang masalah kan karena nilai uangnya yang turun gitu. Nilai emas kan hasilnya tetap. Cuman yang turun nilai mata uangnya. Maka kalau hutangnya emas ya emas, hutangnya uangnya ya uangnya atau nilainya atau harganya. Sudah adzan ya? Kayaknya sudah adzan. Dengar kan ya? Ya. Semoga cukup menjawab pertanyaannya. Balik, semoga sudah cukup terjawab pertanyaannya. Dari saya cukupkan, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Gus Komarudin untuk penjelasannya. Semoga menjadi jariah yang tak terputuskan Quran ini
dan semoga menambah wawasan dapat kita lakukan dalam bermuamalah,